Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatal lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masyad. Sadaqal adzim, sadaqal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita mencari dan menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini ilmu adalah merupakan suatu hal di mana ilmu agama sudah tidak lagi dipentingkan atau dikalahkan, tidak banding dengan ilmu yang ada di dunia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mencari kekayaan dan bisnis. Mereka ini senantiasa mengejar kekayaan sebagaimana yang Qarun pernah alami, mengejar kekayaan tetapi ilmu agamanya dangkal sama sekali. Sehingga wajar apabila mereka dalam kesepian dan kesunyian di saat mereka pailit, di saat mereka jatuh, di saat mereka dalam keadaan di bawah, mereka baru ingat kepada Allah, mereka baru datang ke tempat para kiai, mereka baru mulai dengan ikhtiar-ikhtiar yang sudah ada dan diterapkan dalam Islam. Tetapi di saat mereka itu pada posisi di atas, pada top di atas, mereka pada dasarnya lupa dengan apa yang Allah perintahkan. Untuk sedekah kagak pernah, untuk mengeluarkan fakir miskin ogah, untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dianggap ini sebagai musibah. Ini semua merupakan suatu tantangan-tantangan, bahkan segala sesuatu yang itu merupakan pantangan dibuang bagi mereka. Tantangan malah dilawan buat mereka yang mengakui dirinya sebagai seorang yang paling wah, paling top, paling kaya, sehingga apa yang dia inginkan adalah merasa dihormati, pinginnya dihormati, pinginnya disegani, pinginnya menjadi orang yang nomor satu, tidak pernah merasa dirinya kecukupan, bahkan rasa mensyukuri nikmat nggak pernah ada pada dirinya. Penyesalan-penyesalan seperti ini adalah penyesalan di mana saat nanti ada beberapa penyesalan, mereka penyesalan setelah kematian. Jadi ketika itu setelah kita mati atau kita meninggalkan dunia ini selamanya, maka ada penyesalan. Penyesalan ini adalah penyesalan yang tidak ada gunanya sama sekali. Suatu hal yang itu benar-benar merupakan suatu musibah, suatu wabah, suatu hal yang berjalan di atas bejana-bejana api neraka. Ini adalah merupakan suatu di saat mereka pada klimaks top di atas selama di dunia melupakan perintah-perintah Allah. Buntungnya mereka ini, dangkalnya pikiran mereka ini yang pada saat di dunia dia selalu menyalahkan Allah. Allah jadikan kambing hitam. Padahal Rasulullah SAW ketika Abu Bakar bilang, siapa yang kau punya Abu Bakar di dunia ini? Abu Bakar gak punya siapa-siapa. Siapa yang kau punya selamanya? Yang kita punya selamanya, anta wa Allah wa anta ya Rasul. Jadi Allah wa anta ya Rasul. Jadi kita pun juga ngikut apa yang dikatakan beliau Abu Bakar. Yang kita punya hanyalah Allah wa Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulullah. Ini yang kita punya, yang akan memberikan syafaat pada kita nantinya, dunia dan akhirat. Ini pasti tidak akan suatu hal yang terzalimi, terbatil. Tidak, karena ini janji langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan abal-abalan.
bukan hal merupakan suatu dongeng, bukan. Ini merupakan suatu hal yang nyata, syafaat dari Allah dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Satu syafaat salawat baginda Rasulullah SAW diganti dengan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu syafaat dari baginda Rasulullah, Allah berikan 10 syafaat. Ini merupakan suatu hal yang nantinya kita akan dapatkan, yang nantinya kita akan mendapatkan penuh hak kita seperti ini. Tetapi dengan catatan kita menjadi hamba Allah yang beriman. Al-imanu atu'minu billahi, kita punya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu ayat 42, tentang penyesalan-penyesalan mereka yang tidak bisa menggunakan hartanya selama di dunia untuk kebaikan di akhirat. Ini penyesalannya sudah terjadi setelah kematian. Ini seharusnya kita ambil hikmah dan hidayah seperti ini, yang kita masih hidup diberikan kesempatan untuk pintu taubat, untuk bertaubat di hadapan Allah selama ini ketika kita masih hidup di dunia. Mereka-mereka yang sudah meninggalkan kita tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Mereka-mereka yang sudah mendahului kita tidak akan bisa kembali lagi ke dunia, dan pada suatu saat nanti kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Kita akan mengalami. Cuman semoga kita dijadikan sebagai hamba Allah yang bisa menuju jalan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uqita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya qawiyatun ala urusi fiha wa yaqulu ya laitani lam usrik bi rabbi akhadha. Wa uqita bi thamarihi, dan diliputi atau dibinasakan buah, itu apa yang dinamakan wa uqita bisamarihi, yaitu dibinasakannya merupakan suatu kekayaan. Jadi sifatnya wa ukhita bisamarihi hampir menyerupai kekayaan Qarun yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu itu sampai sekarang. Dan dinas oleh Allah, mereka Qarun ini adalah orang yang pasti akan masuk neraka. Fa asbaha yuqallibu, maka jadilah dia, yaitu siapa orang kafir, dia membolak-balikkan kafaini, kedua telapak tangannya, menyesal. Dia menyesal, dibolak-balik kayak apa, sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi kita kembali. Tangan dibolak-balik, telapak tangan memohon pada Allah di saat waktu di saat sudah tidak ada. Penyesalan sudah tidak pernah ada lagi kalau kita sudah melewati kematian. Taubat sudah tidak diterima lagi ketika kita sudah melewati apa yang dinamakan kematian. Maka dari itu kita sekarang masih di sini, terutama ini menjelang bulan Ramadan, doakan mereka para leluhur kita, doakan mereka roh para ulama, doakan mereka yang ada di sana. Untuk apa? Karena kita masih dalam posisi di dunia, kita doakan masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama awal soleh itu ulah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya diterima oleh Allah tanpa hijab, tanpa segala suatu penghalang. Alama anfaqu fiha, terhadap apa yang telah dibelanjakan untuk itu, wahia, dia itu khafiyatun, roboh. Jadi pohon-pohon yang roboh, ala urusiha, bersama penyangganya. Wa yaqulu, lalu dia berkata, ya laitani, betapa sekiranya dahulu lam usrik, tidak mempersekutukan bi rabbi akhadha, yaitu Tuhan sesuatu pun. Jadi di sini lam usrik bi rabbi akhadha, tidak mempersekutukan Tuhan sesuatu pun, artinya tidak pernah mempersekutukan Allah, menyembah Allah. Penyesalan ini di dalam hal ini lam usriku bi rabbihi akhadha, ini penyesalan yang sudah terjadi,
penyesalan yang tidak akan bisa kembali lagi tentang kita selama di dunia, tidak bisa menggunakan harta-harta kita untuk ibadah kepada Allah. Tengok sekarang ini, sekarang yang ada pada dasarnya sekarang ini, orang lebih mementingkan mana? Orang lebih mementingkan main handphone, main otak-atik handphone daripada otak-atik atau membahas Al-Quran. Kalau kita membahas Al-Quran, tidak terima ini cucunya iblis, terutama si Wasnan, Walhan, tidak terima. Artinya apa? Disebarlah tepung-tepung supaya kita ngantuk. Tetapi kalau kita pelajari XNXX atau apapun yang ada di HP, aplikasi apapun yang ada di HP, ini sampai kapanpun, sampai mata bengkak, nggak kapok-kapok. Karena apa? Iblisnya ada di sini, di handphone. Iblis ada di handphone juga di pikiran kita supaya nggak jauh dari HP, main game terus. Sementara riwayat-riwayat kita untuk ibadah nggak ada sama sekali. Nanti ada catatannya di Yaumul Mizan. Di mana sewaktu kita masih hidup, kita lebih memperbanyak apa? Gunakan harta untuk ibadah, atau harta itu memperbudak kita untuk menyalahi aturan-aturan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana selama kita hidup di dunia, kita lebih mementingkan apa? Yang kita pentingkan adalah permainan-permainan dunia, tipuan-tipuan yang berbau hoak, segala sesuatu yang berbohong, segala sesuatu yang membangkitkan kemunafikan, segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya, yaitu kemaksiatan. Ini semua tidak lepas dari segala sesuatu yang sudah didesain oleh si iblis ini. Sehingga iblis dengan leluasanya membolak-balikan pikiran kita dengan apapun bentuknya, alasan apapun, sehingga manusia sampai nggak bisa berkutik lagi. Timbul di endingnya adalah manusia akhirnya murtad, keluar dari Islam, nyembah iblis. Buktinya apa? Endingnya di dunia ini adalah ujung-ujungnya cari kekayaan yang hakiki menurut dia, menurut si iblis dan cucu-cucunya. Tapi kenyataannya sehingga dia keluar daripada Islam itu sendiri, karena Allah tidak bisa memberikan secara instan, iblis bisa memberikan secara instan. Ini nggak jauh daripada sifat-sifat Dajjal. Sifat Dajjal pada waktu itu memberikan instan, langsung diberikan pada manusia ketika itu juga. Allah di dalam kitab minta pada Allah disebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah tolong kamu kepadaku dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama hamba-hamba yang sabar. Ini sudah dijelaskan semuanya, sudah gamblang semuanya tentang tetek bengeknya segala sesuatu yang sudah Allah larang, segala sesuatu yang sudah Allah wajibkan, dan segala sesuatu yang Allah itu ingin hambanya jauhin daripada sifat itu. Sudah dijelaskan semuanya, sudah didengungkan semuanya, dan sudah dijelaskan, difirmankan dalam Al-Quran. Tetapi pada dasarnya manusia waktunya lebih banyak main di handphone daripada Al-Quran ini sendiri. Tidak pernah kita seumur kita hidup kita membahas kemudian menerjemahkan Al-Quran sampai habis. Tidak pernah. Hampir misalkan ada 1, 2, 3. Mereka sudah hafiz Quran, kadang-kadang hilang hafiznya. Karena apa? Karena kena virus handphone, kena virus segala teknologi yang canggih, sehingga apa? Lebih leluasa main ketagihan di handphone daripada Al-Quran, sehingga hafiznya bisa lupa. Pertama lupa 1 juz, 2 juz, lama-lama 30 juz yang tadinya dia hafiz, hilang semua. Artinya apa? Ayat Allah, ayat yang dalam Al-Quran ini, satu, dia nanti akan hidup. Dua, dia nanti akan membantu kita apapun bentuknya, dia akan berupa roh. Ketika pada waktu di dunia sering kita baca, sering kita pahami, dia hidup, dia ngikut. Makanya ada riwayat surat Al-Mulk, nanti bagaimana di alam barzakh, yang ngikut. Ketika kita hidup, kita perbanyak baca surat Al-Mulk. Setiap hari rutin istiqomah. Kalau usah banyak-banyak, 1 kali rutin istiqomah.
ini akan jadi amal. Karena Allah sendiri mensukai suatu amalan-amalan, di mana amalan-amalan itu tidak perlu banyak-banyak, yang penting istiqomah. Buat apa sekarang baca Al-Fatihah 1000 kali, besok 1 minggu nggak pernah baca? Lebih baik baca Al-Fatihah 7 kali sehari, kemudian istiqomah selamanya. Inilah amalan-amalan step-stepnya yang Allah benar-benar suka. Jadi kalau Allah sudah suka, Allah benar-benar sudah ridha, Allah benar-benar sudah mengharapkan segala sesuatu pada hambanya, memberikan rahmat hidayah pada hambanya, maka dibukalah pintu taubat buat hambanya, dibukalah suatu pintu rahmat buat hambanya, sehingga apa yang terjadi, wa may yatawakkal 'alallaahi fa huwa hasbuh, dicukupi semua kebutuhan kita, kesulitan kita diangkat tanpa ada ending yang jelek, tanpa ada ending-endingnya yang bersifat murtad, tanpa ada ending-endingnya yang bersifat menjauhi Allah. Justru endingnya ada dekat sama Allah, kematian yang husnul hati. Ini yang kita harapkan. Karena apa? Lantunan dalam syair-syair yang pernah Abu Nawas lantunkan tentang pintu taubat, suatu hal yang berhubungan dengan waqal jahat wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini semua sudah dijelaskan, sudah dipertebalkan dalam Al-Quran ini. Cuman pikiran kita yang senantiasa menjauh atau melenceng jauh daripada apa yang Al-Quran sudah garis. Sekarang banyak orang dengan dalih apapun menghalalkan segala cara. Bahkan sekarang syariat-syariat Islam sudah mulai diselewengkan, udah mulai dibaurkan, udah mulai disatukan dengan versi-versi yang ada dengan hubungannya dengan kemaksiatan dunia. Ini jangan sampai mereka yang mengaku sebagai ulama untuk menyatukan versi antara versi kemaksiatan dengan versi ajaran Islam, inilah nanti seorang ulama inilah nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bagaimana? Banyak sekali seorang pemimpin, seorang dai yang sekarang menyatukan dari versi yang berhubungan dengan kemaksiatan yang disatukan dengan yang berhubungan dengan ibadah. Ingat, ibadah adalah ibadah. Makrifat adalah makrifat. Kedekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disatukan dengan suatu hal yang berhubungan dengan kemaksiatan yang ada di dunia ini. Kita jauhi kemaksiatan. Kita boleh dekat dengan kemaksiatan bukan berarti kita mendekati kemaksiatan, tetapi kita memerangi kemaksiatan itu sendiri. Jangan sampai kita memerangi kemaksiatan malah kita terjerumus dalam dunia kemaksiatan. Masya Allah, manusia tidak pernah ada yang bisa lepas dari segala apa yang dari tujuan cengkrama iblis. Kalau iblis sudah mencengkram pada diri kita dengan ribuan dan ratusan pasukannya, kita tidak bisa apa-apa. Yang ada pada diri kita hanyalah akhirnya menyembah iblis. Tetapi kalau dalam hati kita ada iman, didasari dengan ayat-ayat yang ada, dengan firman-firman Allah yang kita pelajari, segala suatu hadis-hadis yang kita pahami, segala suatu sholat yang kita lakukan di tengah malam dengan ikhlas dan ridha dengan suatu hajat dan hajat kita, maka Allah akan jadikan kita sebagai hamba Allah yang nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekiranya di sini semua yang dengerin ini, yang ada dalam majelis ini, mudah-mudahan yang punya susah diangkat susahnya, yang punya hutang piutang diangkat hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya kesulitan diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, atas ridha Allah Subhanahu wa taala yang cinta dalam majelis ini mendengarkan tausiah ini. Insya Allah Allah akan jadikan antum semua sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah, kematian yang husnul khatimah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.